ketika kita pakai ini, jangan pernah menyentuh ini. Terbang kemana nanti enggak. Jadi virusnya itu cuman hanya keluar, ya, turun ke bawah. Telapak tangan, punggung tangan. Bagaimana nasib binatang-binatang itu? Apakah mereka juga bisa terkena virus ini, Dok? Itu BPJS apakah mengcover pasien-pasien yang terkena virus corona nanti, Dok? Coronavirus atau COVID-19 adalah virus yang saat ini menjadi perbincangan di berbagai negara. Dimulai dari Wuhan, China, hingga ke beberapa negara lainnya. Dan kini Indonesia. Hoax pun banyak bertebaran di mana-mana. Sedikitnya, Kemenko menemukan 147 kasus penyebaran hoax mengenai coronavirus ini. Saya Mary di channel Ask Me. Channel ini akan membahas banyak hal mengenai kesehatan, lifestyle, maupun juga untuk kecantikan yang sedang hot untuk dibicarakan dari yang tabu, abu-abu menjadi nyata dan layak diperbincangkan. Dan tentunya kita hadirkan ahlinya. Lantas efek apa yang perlu diwaspadai dengan adanya panic buying ini? Rantai pasokan yang terganggu dan memicu kenaikan harga barang, belum lagi permainan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja menimbun barang. Tinggi banget sih ya, kayaknya lebih dari 3 kali lipat kali ya. Soalnya saya biasa beli cuma 50 sih untuk satu boxnya, sekarang bisa 300 atau lebih gitu. Menurut salah satu pedagang, stok masker dan cairan antiseptik mulai langka. Akibatnya harga semakin mahal. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan ahlinya, yaitu seorang dokter yang memang ahli spesialis paru, Dr. Jaka Pradipta nih. Dr. Jaka Pradipta, dokter ini spesialis paru-paru ya? Paru. Parunya satu aja. Kan SPP, Dok? Iya, SP itu spesialis, P-nya lagi paru. Kita banyak salah ngomong. Karena harusnya paru. Kalau ginjal kan nggak ada yang ginjal. Nggak ada ginjal. Berarti SPP itu adalah spesialis paru. Ya, atau kita sebutnya kadang pulmonologi. Oh, oke. Dokter juga kan ini banyak banget nih kalau saya lihat profilnya, segudang prestasi dan aktivitas ya dari dalam hingga luar negeri. Berarti dokter ini aktivitasnya benar-benar khusus mendalami paru-paru ya, Dok ya? Yeah, paru-paru nih, pernafasan nih ya. Pernafasan, respirasi. Yeah. Terus dokter sekarang lagi ada praktek di mana nih, Dok? Saat ini saya praktek di Rumah Sakit Kanker dan Mais Jakarta. Wow. Ya, dan ada beberapa rumah sakit swasta. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau konsul sama Dokter Pradipta juga ada di Darmais gitu ya. Yeah. Oke, Dok. Gini, kita kan mau ngebahas mengenai coronavirus atau COVID-19 yang begitu lagi hebohnya. Dan saya sebagai warga Indonesia juga agak shock nih ya. Karena waktu tanggal 2 Maret Pak Jokowi mengumumkan kalau ada 2 warga negara Indonesia yang sudah terkena positif virus corona. Ya kaget juga sih, Dok, buat saya. Satu, saya lagi meeting, lalu kemudian klien saya pun panik, katanya mau pulang dan mau belanja gitu. Jadi panik di mana-mana ya kan. Mereka akhirnya saya lihat di TV begitu banyak orang yang membeli Indomie lah, beras lah, menimbun ini, menimbun itu gitu kan. Nah, itu yang membuat saya kok sampai segitu takutnya, kenapa sih? Nah, sebelum kita jauh lagi nih, Dok, saya mau tahu nih, Dok, apa sih ciri-ciri virus corona nih, Dok? Aku pengen tahu dari dokter langsung nih, kan biasanya cuma baca di internet, begitu banyak berita simpang siur, dan bahkan begitu banyak hoax nih, Dok. Betul. Sampai sekarang pun Kemenko per hari ini saya baca bahwa ditemukan minimal itu 147 kasus hoax yang tersebar. Dan ini sangat membingungkan buat saya gitu. Nah, saya mau tahu nih, Dok, ciri-ciri virus corona tuh kayak apa sih, Dok, sebenarnya? Jadi memang keadaan sekarang COVID-19 ini agak berbeda dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Karena kita sekarang di era globalisasi yang media sudah terbuka, informasi sudah banyak bisa kita dapatkan, sehingga kita nggak bisa terelakkan dari hoax. Gitu ya, itu keadaan kita sekarang. Nah, yang menjadi masalah adalah kita juga kurang teredukasi, Ci. Gitu. Jadi dari akhir Desember dan Januari belum ada kasus, kita tenang-tenang aja. Kita nggak banyak belajar, nggak banyak baca. Tiba-tiba kejadian, semua panik. Ketika panik, nggak tahu penyakitnya seperti apa, nggak tahu gejalanya seperti apa dan penularannya, yang dipikiran adalah saya nggak boleh keluar rumah. Saya harus dalam rumah. Akhirnya tapi itu wajar dong, Dok, kayak gitu. Wajar. Tetapi makanya setelah kita panik itu, kita harus cari tahu gimana sih penyakitnya, gimana sih penularannya, sehingga kita bisa lebih tenang. Nah, jadi memang penyakit ini sebenarnya, virus corona ini sudah ada 50 tahun yang lalu ya di sekitar kita.
Dan dia biasa berakhir hanya batuk pilek aja. Batuk pilek. Iya. Seperti batuk pilek. Batuk pilek pada umumnya. Nah, tetapi memang pada tahun 2000-an muncullah SARS. Oke, yang SARS yang dulu juga booming itu 2003. ya. Itu adalah corona yang hebat, yang kuat. Oke. Yang bisa menyebabkan yang tadinya hanya batuk pilek, tiba-tiba jadi radang paru. Atau kita sebut juga dengan pneumonia. Oke. Nah, ketika pneumonia, maka akan menjadi sesak berat sehingga bisa terjadi kematian. Wow. Itu yang terjadi pada tahun 2003. Oke. 2013 juga terjadi di Middle East, di Arab. Itu infeksi akibat penularan dari unta gitu ya, dan kematiannya juga sangat banyak, 30%. Pernah kejadian dari unta bisa menularkan SARS itu. Betul. Itu kejadiannya memang di Middle East. Jadi kita kurang terasa di kita gitu. Oke. Sekarang dengan virus yang menyerupai virus SARS yang 2003, dia terjadi mutasi yang baru, SARS-CoV-2 namanya, jadi mirip-mirip sama SARS-CoV-2. Jadi virus SARS yang tipe 2. Nah, inilah yang menyebabkan keadaan COVID-19 sekarang ini. Jadi kalau ditanya nama penyakitnya COVID-19, nama virusnya SARS-CoV-2. Oh, oke. Gitu. Jadi selain tadi namanya corona, COVID-19, SARS-CoV-2, namanya banyak banget dok. Yeah. Saya namanya cuma 1 4 huruf Mary aja. Corona itu nama jenis virusnya, nama spesifiknya SARS-CoV-2, nama penyakitnya COVID-19. Bingung kan? Jadi kalau nanti baca di koran, ini sakit apa lagi gitu ya? Enggak, itu semua ini sama. Tadi ini sama ya. Yeah. Jadi intinya tadi adalah nanti kalau misalnya ada hoax lagi, ada SARS-CoV-2 gitu. Itu ada sama seperti COVID-19. Jadi namanya ada 3. Jadi nanti jangan bingung lagi di dunia medsos gitu ya. Nah, terus, jadi tadi itu gejalanya. Jadi sebenarnya hanya batuk pilek dan berakhir di demam seperti itu. Tapi ketika daya tahan tubuh kita turun, maka dia akan menjadi infeksi paru, kita sebut pneumonia, menyebabkan kerusakan organ dan hingga bisa meninggal dunia. Gitu. Kok sampai separah itu? Maksudnya kayak gimana sih? Dokter bisa gambarin lebih spesifik lagi nggak ya? Maksudnya kok bisa mematikan kayak gitu loh? Apakah sampai peradangan parunya yang membuat orang nggak bisa napas, kehilangan gagal pernapasan? Nah, itu terjadi apabila daya tahan tubuh kita begitu jelek. Makanya kenapa angka kematiannya itu banyak pada orang-orang tua. Usia di atas 60 tahun, itu sangat banyak sekali. Di saat pasien-pasien itu sudah memiliki sakit jantung, cancer, sudah memiliki gangguan ginjal. Jadi yang menyebabkan kematian itu bukan hanya si virusnya aja, tapi ada penyakit-penyakit lainnya. Nah, makanya yang utama adalah kita harus menjaga daya tahan tubuh kita. Oke. Gitu. Pantesan makanya jumlah banyak yang menderita COVID-19 ini adalah orang-orang tua ya dok, dan terutama mereka yang udah sakit gitu. Tapi aku mau nambahin lagi, COVID-19 ini dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain yang sebelumnya, dia itu paling ringan. Angka kematiannya hanya 2-3%. Paling ringan? Tapi kenapa heboh banget kayak begini dok? Tapi penularannya paling banyak. Oh, karena proses penularannya cepat dan begitu cepat maksudnya cepat menyebar, menginfeksi, dan juga maksudnya rentan masa lifetime untuk penyerangannya hingga mematikannya lebih cepat. Jadi membuat orang panik gitu, maksudnya. Jadi dia mudah sekali menginfeksi. Aku nularin gampang gitu ya. Tapi sebenarnya tidak bisa mematikan gitu. Angka yang bisa membuat kematian itu rendah dibanding yang lain. Jadi sebenarnya dibanding sama SARS yang dulu atau MERS-CoV yang dulu, yang sekarang ini lebih ringan dari segi gejalanya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir sebenarnya. Tapi kan dok, saya ngelihat begitu banyak di internet juga tuh orang katanya pada mati, maksudnya pada terjadi serangan, jatuh di kereta, kayak zombie gitu ya, terus kemudian dia gerakan tubuhnya kayak orang tersiksa gitu. Itu bener atau enggak seperti itu sih? Hati-hati sama hoax. Jadi memang terlalu banyak hoax saat ini yang kita nggak bisa ngebedain. Ini video yang mana, tahun berapa, kita nggak ada yang tahu. Semua tinggal diubah-ubah aja. Jahat banget kayak gitu ya dok ya? Jadi akhirnya itu membuat teror kita. Tiba-tiba jatuh gitu. Penyakit ini nggak seperti itu. Bahkan mungkin ada beberapa pasien, ribuan pasien yang diisolasi di rumah sakit sih. Mungkin dia hanya santai di dalam, dia istirahat, dia main handphone gitu. Karena memang sebenarnya pasien-pasien yang kita sebut positif COVID itu memang mungkin sebenarnya tidak dalam keadaan yang sesak seperti itu, tidak.
tapi memang dia positif, tapi bahkan tidak ada gejala, itu bisa juga. Jadi fasenya nih dok, kalau orang yang kena COVID-19 atau si corona ini tuh, dia mungkin fasenya flu dulu gitu ya? Iya, biasanya seperti itu. Batuk pilek, kemudian nyeri sendi. Nyeri sendi, jadi kayak tipes juga dong dok? Tipes juga, kadang bisa disertai juga dengan mencret-mencret, diare. Nah, ketika keadaan itu semakin memberat, contohnya adalah sesak nafas, nah itu udah harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Kemungkinan ini penyakit COVID-19 dan bisa menjadi gejala yang berat. Badannya juga panas gitu ya dok? Badannya juga demam, seperti itu. Dan itu katanya 14 hari, benar nggak itu dok? Iya, gitu. jadi waktu virusnya itu di badan kita berinkubasi itu 2 hingga 2 minggu. 2 hari hingga 2 minggu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau aku misalnya nih dari Singapura atau dari Malaysia pulang ke Jakarta, masih keadaan sehat. Nah, ketika aku pulang ke Indonesia, aku harus hati-hati nih selama 2 minggu. Jangan-jangan aku terkena virus ini di Malaysia misalnya. Di 2 minggu itu tuh aku harus evaluasi badan kita, gejalanya ya, kemudian jangan terlalu banyak aktivitas yang capek gitu. Jadi agar kita bisa sambil mengevaluasi diri kita. Bahkan disarankan setiap sehari 2 kali kita ukur suhu. Oh gitu. Pantau, hari ini aku nggak ada demam, besok lagi gimana. Karena kita sangat resiko. Jadi dengan ada virus ini, kita tuh menjaga diri kita dan menjaga diri orang lain, Ci. Jadi kalau memang aku misalnya aku dari Arab gitu ya, nah aku takut kan sebenarnya. Aku takut misalnya sebenarnya aku bisa menularkan orang. Nah, jadi di 2 minggu aku dari Arab itu memang harus hati-hati. Berarti kita sadari diri sendiri ya. Kita kalau misalnya dari traveling, dari tempat-tempat yang memang sudah di warning ada yang menderita virus corona, sebaiknya kita juga harus mengisolasi diri sendiri selama 14 hari ke depan, meyakinkan kalau kita juga tidak terkena virus corona. Jadi dengan tadi dokter bilang dengan kita membeli tensi sendiri, dok, misalnya tensi sendiri dok, kategori demam bagi orang awam pasti banyak yang bertanya-tanya itu di angka berapa sih dok? Termometer. Termometernya. Jadi dasar kita tuh 37,5. 37,5 sudah dikatakan demam. 37,5 ada yang normal. Nah, range-nya itu sampai 37,8. 37,5 sampai 37,8. Nah, itulah range normal kita. Nah, 38 kita sebut febris namanya, demam. Nah, si virus itu biasanya di 38, 37,9. Dia nggak yang sampai 40 derajat itu dia nggak. Jadi dia biasa di 379. Jadi demamnya tuh kayak kita lagi kecapean, Ci. Kayak kita kecapean. Demam yang yang nggak sampai terlalu kayak masuk tinggi angin sekali. gitu ya. Seperti itu. Tapi Indonesia kan suka dikerok aja tuh dok. Itu dikerok bisa nggak sih dok? Saya mau tanya sekalian nih dok. Orang tuh banyak banget ngerok gitu. Dokter jangan-jangan mengerok juga nih. Saya kalau keluar negeri dibilang katanya apaan sih kerokan gitu. Tapi Justin Bieber katanya kerokan juga. Gitu. Ada fotonya. Jadi itu sebenarnya terapi kayak pijet ya. Jadi sebenarnya kerokan itu tuh membuat otot-otot kita menjadi lebih lemas, kemudian ada rasa nyaman ketika dikerok. Nah, itu yang menyebabkan rasa badan lebih enak. Tetapi memang secara medis, secara fisiologi itu memang belum terbukti. Belum terbukti, tapi Indonesia love kerok-kerok. Luar biasa. Jangan-jangan kita juga suka kop. Kita lanjut lagi ngobrolin mengenai tadi yang namanya virus corona. Tadi gejala-gejalanya ya tadi ya udah tahu, dan ada juga yang nanya, terus kita ngapain nih supaya nggak kena virus corona nih dok? Sekarang ada 2 orang nih dok. Biasanya kan virus corona ini penyebaran cukup cepat. Bahkan teman saya ada yang bercanda, dia bilang penyebarannya udah lebih cepat dari MLM. 2 tarik 2 4, katanya 4 tarik 2. Bercabang tuh ya, kayak pohon. 8. Jadi dia tuh binary system. Dapat villa atau kapal pesiar. Makanya ujungnya BMW. Tahu juga dokter, jangan-jangan kita pemain MLM juga. Jadi itu bagaimana sih dok? Apa kita harus kemana-mana pakai masker? Gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu penularannya. Nah, jadi yang pertama kita jangan panik. Tapi tetap waspada. Nah, panik tapi tetap waspada dengan mencegah penularan. Nah, jadi virus ini tuh menyebarnya itu via droplet. Droplet itu percikan air saat berbicara, muncrat gitu. Jadi kalau yang ngomong muncrat hati-hati. Nah, kemudian atau dia batuk, atau dia bersin. Nah, ketika kita muncrat itu, itu kan jaraknya paling kita 1 meter atau 2 meter. Jadi dia akan jatuh setelah itu ke bawah. Nah, jadi dia tidak terbang. Dia nggak terbang kemana nanti enggak. Jadi virusnya itu cuman hanya keluar, turun ke bawah. Makanya
kenapa pencegahan kita tuh cuci tangan. Karena dia gitu. ketika muncrat ke bawah kita pegang. Benda-benda ini kita pegang. Tuh benda-benda ya, takut juga dok ya Iya, megang-megang makanya, handle pintu. betul. Ya Masker kan? ya memang melindungi, tetapi kita nggak sedekat itu juga, Ci. Iya, Ngomong muncrat, bener Iya, nggak? iya, bener, Ya, bener, jadi bener. sebenarnya yang utama tuh adalah kontak. Gitu. Jadi yang paling pertama adalah tadi kita jaga tangan kita. Dengan cara paling mudah adalah jangan pegang-pegang wajah. Oke. Hidung, jangan suka, kalau tangan kita rasa kotor tuh jangan deh megang-megang Kucek-kucek mata, hidung, karena dia si virusnya itu bisa masuk ke situ, ke mata atau mukosa, kita sebutnya mukosa. Oke. Atau makan, karena dia juga bisa masuk lewat usus. Jadi pastikan ketika mau makan cuci tangan yang benar, ya. Nah, jadi tangan kita harus bersih, jangan terlalu sering megang wajah. Nah, kita juga harus rajin cuci tangan. Cuci tangannya itu selama 20 detik dengan Gimana tuh dok cuci sabun tangannya dan 20 air detik? mengalir. Iya. Ada yang bilang sambil nyanyi Happy Birthday to you 2 kali. Ya ampun. Happy birthday to you gitu. Jadi cuci tangan pun ada 6 langkah. Jadi di telapak tangan, punggung tangan, bolak-balik kanan kiri, sela-sela jari. Buku jari. Terus ini. Nah, ini kita sikat sih ini. Ya ampun dok, ini mau pakai seni banget dok. Iya, terus sama terakhir ujung jari. Nah, udah dijamin ini kita bersih semua. Kalau gini, ininya aja, salah-salahnya enggak. Apalagi cuma begini-begini. Iya, salah-salahan. Biasanya gitu tuh, mau makan cuma berarti gitu. Happy birthday to you, dua bab selesai. 2 bab sambil gitu. Nah, itu dijamin tangan kita bersih. Kalau nggak bisa dok gimana? Emang aku tiap hari berapa kali nyanyi happy birthday sehari gitu ya. Nah, caranya adalah dengan memakai hand sanitizer. Itu benar maksimal nggak sih dok hand sanitizer itu ya, gitu untuk? Tapi juga dengan cara yang dengan benar. cara yang keburu kering dong dok. Coba dokter udah pernah praktekin belum pakai hand sanitizer seperti itu? Pasti, aku selalu gitu. Oh aku gitu? Setiap hari pasti gitu. Tapi Jadi kan udah refleks sekali gitu. Dokter kan di rumah sakit nih, saya tahu hand sanitizer rumah sakit itu cair. Kalau yang hand sanitizer yang dijual itu kan lebih gel, udah gitu cepet kering. Bisa ya? Nah, intinya adalah hand sanitizer-nya minimal 60% alkoholnya. 60% alkoholnya? Iya. Bagaimana bisa mengetahui itu 60% alkoholnya? Dibalik. Kita cari ingredients-nya. Oh, oke, jadi di ingredients intinya ada belakangnya. alkohol. Jadi jangan yang kayak terlalu banyak parfumnya atau terlalu banyak campurannya. Pilihlah yang memang alkoholnya tuh ada desinfektannya, itu alkohol. Nah, yang kedua sekarang adalah pencegahan dengan menggunakan masker. Nah, ini Ci, jadi masker itu juga menjadi banyak pertanyaan. Kapan sih kita pakai masker? Pak Menteri bilang pakai masker itu kalau yang sakit. Itu benar nggak sih dok? Nah, benar, itu kan jadi polemik sebenarnya. Memang WHO menyarankan masker itu untuk yang sakit atau orang yang di rumah sakit, tenaga medis sih. Itu yang paling utama. Ya, kalau yang sehat, kapan sih pakai maskernya? Iya. Saat dia berada di ruang publik yang rame, yang kita nggak tahu orangnya sakit macam-macam, atau tidak gitu ya. Kita mending pakai ya. Yang kedua adalah saat kita mau ke rumah sakit, mau berkunjung. Itu banyak banget tuh kita ya baru penyakit pakai itu masker. ya. Jadi nggak tiap hari dan nggak terus-terusan kita pakai masker. Gitu. Jadi cukup dengan di tempat-tempat itu kita memakai. Itu satu. Kemudian jenisnya apa sih? Gitu kan, masker ada macam-macam. Nah, contohnya seperti, ini nih yang paling sering kita temukan. Ini namanya masker bedah atau surgery mask. Oh, ini surgery mask kayak gini. Kayak nggak kelihatan bedahnya ya gitu ya. Ini namanya surgery mask. Nah, yang kedua adalah N95 yang besar dan dia yang ada saringannya bukan? Iya, yang ada saringannya. Nah, yang ketiga adalah respirator, itu yang ada di stasiun TV yang pakai. Oh, yang dipakai sama salah satu reporter stasiun TV. Itu untuk pabrik sebenarnya. Jadi dia untuk zat-zat kimia yang berbahaya itu seperti itu. Jadi nggak perlu itu. Ini udah cukup gitu dok ya? Iya, bahkan N95 yang sering kita lihat orang kayak ninja gitu ya dengan itu sebenarnya untuk airborne. Penyakit airborne itu contohnya seperti cacar, campak, virus-virus yang terbang. Virus-virus yang berterbangan. Sedangkan pada COVID-19 ini yang saya sudah jelaskan tadi, dia droplet, Ci. Jadi dia turun ke bawah. Jadi cukup dengan ini. Nah, ini ada yang berwarna hijau di depan dan yang putih di belakang. Nah, warna hijau ini untuk melindungi, dia ada lapisan untuk melindungi dari luar. Supaya nggak masuk. Supaya nggak masuk ke dalam. Ini ada apanya sih dok, hijau ini dok? Ini ada lapisan semi plastik kalau nggak salah untuk melindungi. Yang ini dia bisa menyerap ini kita, droplet kita. Ya. Berarti? Jadi ini mencegah dari luar, yang ini
mencegah kita keluar. Gitu, jadi di depan belakang. Nah, kita lihat dan rasakan ini ada kawat di atasnya. Nah, ini dipakai di atas, Ci. Saya langsung pakai ya. Pakai, Dok. Jadi ini kita pakai di telinga. Jadi hijaunya di luar nih, Dok, ya. Hijau di luar, putih di dalam. Banyak yang bilang putih di luar katanya. Nah, itu hoax. Itu hoax. Hati-hati hoax, karena sebenarnya harus selalu yang berwarna itu di luar. Jadi nggak usah dibolak-balik ya. Nah, ini ketika kita pakai, ini kita tekuk. Tekuk sampai rapat. Stabil, yang ini ya? bawah kita tarik. Oh, I see. Nah, ketika sudah pakai, sorry saya tadi lupa, ketika mau masang, cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer. Kenapa? Kalau tangan kita kotor, tetap aja ya, Dok. Kita pegang gini, inilah kumannya yang masuk ke nafas kita. Waduh, berarti jadi intinya paling poin tertinggi adalah cuci tangan dulu, ya, Dok. Benar. Terus kita pakai. Ketika kita pakai ini, jangan pernah menyentuh ini. Yang ada warna ini, jangan pernah kita pegang. Kenapa? Kebayang si COVID semua kita udah tahan, terus kita pegang juga. Kita lepas, kita pegang hidung sama aja. Gitu ya, jadi jangan pernah menyentuh yang ada warnanya. Selanjutnya, suka gini, di MRT aku pakai nih, Ci. Iya. Turun MRT, panas, aku taruh gini. Ketemu orang lagi, aku pakai lagi. Gitu. Itu sering kejadian. Gak boleh. Ketika kita gini, terbang. Jadi apa gunanya kita pakai masker? Jadi sebenarnya ketika kita jadi nggak boleh buka tutup dong, nggak boleh buka tutup. Benar-benar harus dipakai terus. 4 jam pakai, maksimal kita buang. Nah, habis itu pas mau lepas, 4 jam sekali kita buang. Iya. Setelah, makanya pemakaiannya nggak usah lama-lama, sesuai kebutuhan aja. Sudah selesai, kita bukanya gini, jangan dipegang. Kita buka, kita lipat. Ya, kita lipat. Don't touch ya, Dok. Don't touch. Habis itu kita buang ke tong sampah, cuci tangan lagi. Dengan yang tadi, Dok, 2 kali happy birthday to you. Iya, lama ya. God, gitu. lama banget. Jadi intinya sebenarnya ada cuci tangan. Intinya cuci tangan dan ini ada perlindungan kontaknya. Jadi intinya cuci tangan ya. Terus ada lagi nggak dong maksudnya yang berapa poin lagi ya pencegahannya nih selain tadi cuci tangan, pakai masker, ya terus. Yang paling penting sebenarnya adalah daya tahan tubuh kita. Jadi mau bagaimanapun kita cuci tangan, pelindungan, kalau kita nggak bisa menjaga daya tahan tubuh kita sendiri, malah akhirnya tetap terinfeksi. Bagaimana caranya? Kurangi begadang misalnya. Cukup istirahat, makan makanan bergizi, olahraga 2-3 kali seminggu, 30 menit, nggak usah yang terlalu capek ya. Kemudian jangan merokok atau minum minuman alkohol. Vitaminnya gitu. Vitamin apa nih, Dok? Kalau yang buat kita minum untuk masa virus-virus kayak gini, apa tuh, Dok, yang menurut dokter? Sebenarnya memang yang bagus adalah yang tinggi antioksidannya. Tinggi antioksidannya. Tetapi, nah ini balik lagi, kita jangan kaget. Sekarang ini, Ci, apotek itu yang namanya vitamin-vitamin ludes semua. Kok bisa sih? Orang panik. Jadi semua pada ke apotek belanja semua, gitu. Jadi vitamin sekarang susah di apotek. Nah, sebenarnya kapan sih kita minum vitamin? Kalau memang kita lagi capek dan butuh kebutuhan. Kalau memang kita masih sehat, masih segar, masih bisa makan minum, cukup dari makanan, gitu. Jadi kita jangan panik juga, itu salah satu bentuk panik kan soalnya. Ada nggak spesifik kita harus minum vitamin C yang banyak gitu? Ya, banyak tuh yang bilang dosis 3.000 itu gimana, miligram Dok? gitu. Malah kebutuhan kita itu hanya 500 kalau nggak salah. Di luar lebih dari itu akan dibuang. Dan dari makanan pun sebenarnya bisa tercapai. Jadi malah kasihan ginjal kita kalau kita terlalu banyak dosisnya. I see. Berarti gitu. Kalau minum vitamin C, ya pilihlah yang vitamin C memang yang dosisnya 500 tadi, Dok, ya udah cukup ya untuk sehari ya. Saya kadang-kadang kalau lagi pilek itu suka minum vitamin C kayak semacam ester C gitu. Saya minum 2 itu, Dok. Terus sia-sia nggak tuh, Dok? Kebuang juga sia-sia juga, akan dibuang juga, juga gitu. Maka cukup 1. Dan itu kita konsumsi ketika memang kita lagi nggak enak badannya. Jadi intinya dari semua ini tuh kita nggak boleh terlalu panik juga kali ya, Dok, ya. Kalau tadi kan dokter udah bilang katanya virus si corona ini tuh saat keluar disemburkan itu pun dia nggak nyebar, terus dia jatuh ke bawah gitu kan, ke benda-benda sekitar kita. Sekitar waktu boncrotan paling kita harus distance-nya 2 meter pun aman ya, Dok, ya sebenarnya ya gitu. 1 meter hingga 1,5 meter lah. Itu masih aman ya, masih Dok, aman. ya. Cuman masalah kalau jatuh kita salaman, Ci.
Nah, berarti itu. kita nggak boleh salaman dok ya? Gue sekarang banyak tren salaman jarak jauh. Oke, jangan cupik-cupiki, Jangan cupik-cupiki, ya. kurangin. Biarin aja, Iya. jadi cuman begini. Oke, kita ganti budaya pemirsa. Nah, terus udah gitu kayak misalnya di lift ya kan, kita kan aku tinggal di apartemen nih dok, Yeah. jadi kan kalau misalnya ada yang baru keluar, kita mendingan nunggu dulu kali ya supaya hawanya keluar. Itu bener nggak sih? Aku keparnoan nggak sih dok sebenarnya kalau begitu? Iya, itu memang terlalu paranoid sih paranoid sebenarnya. ya, Dok, Karena ya? sebenarnya di ventilasi yang baik pun pasti sirkulasinya akan bagus. Nah, memang sebenarnya itu tugas pemerintah ataupun tugas pengelola ruang publik harus rajin-rajin membersihkan fasilitas. Oke. Kita misalnya di MRT, di busway, itu harus rajin dibersihkan. Kenapa? Karena itu benda semua, tangan semua megang-megang itu. Gitu. Jadi memang kebijakan-kebijakan ini yang perlu. Kemudian juga Ci, di dalam lift hati-hati misalnya sama orang yang lagi batuk. Nah atau iya lagi tuh, bersin. sering banget tuh dok. Iya, nah jadi Tiba-tiba di dalam lift, terus tiba-tiba saya juga pernah lagi bersama-sama di dalam satu lift, dan yang di depan saya bersin, gitu. Itu what to do tuh dok? Lift kan cuman kecil sekotak. Apakah saya harus tiba-tiba harus udah nggak pakai masker gitu? Sayanya harus bagaimana gitu dok? boleh menjauh, dan kita boleh menegur orang kayak gitu. Karena udah- sebenarnya bersin dan batuk itu ada etikanya. Caranya adalah ketika kita bersin dan batuk, gunakan siku. Oke. Jadi pas dah mau bersin, haci gitu ya, pas langsung taruh gini, gitu ya. gitu, Jadi taruh oke. sini. Karena di sini Jadi kita nggak jarang. menyebar ya, Dok, ya? Iya, kecuali kita Oke. emang sama temen suka cekek-cekekan gitu, tapi kan nggak jarang kita gitu ya. Jadi ini sebenarnya cukup aman. Oke. Atau misalnya kita nggak bisa harus pakai tangan, harus dengan tisu ataupun sapu tangan. Kalau pakai tisu, habis bersin kita buang lalu kita cuci tangan. Oke. Atau pakai sapu tangan kita taruh, kita simpan. Oke, berarti ini etika dalam Iya. bersin atau dalam batuk saat musim virus ini, atau Seperti juga ini. Sebenarnya musim apapun emang ya kayak harus begitu gitu Iya, loh. jadi habis itu cuci tangan lagi hand sanitizer. Jadi sebenarnya cuci tangan itu memang yang utamanya. Oke. Jadi ini ya kita juga menghimbau kepada kalian yang memang kalian lagi sakit flu atau batuk, sebaiknya kalian memiliki ya tadi yang etika dokter katakan tadi, harus menggunakan masker. Kalau yang sakit, kasihan yang lain bisa ketular. Terus kemudian kalau kalian lagi nggak menggunakan masker, mau tiba-tiba bersin, kalian bisa gunakan tangan kalian atau siku kalian di sini. Terus kemudian ada tisu, kalian segera pakai tisu supaya tuh yang lain nggak ketular. Kasihan ya dok ya, maksudnya yang lagi sehat akhirnya tertular juga kasihan, karena memang pada saat musim virus seperti ini kita harus jaga ketahanan tubuh kita. Ya, betul. Kayak gitu. Nah dok, abis ini tuh kita mau ngomongin mengenai isu-isu yang hoax yang bertebaran nih, dok, yang memang banyak banget yang saya lihat di grup WhatsApp, apalagi terutama WhatsApp-nya grup emak-emak gitu. Bener. Terus kemudian saya juga ngedengar katanya banyak banget yang angka yang kenanya bukan 2 orang, banyak tapi gitu. ditutup-tutupin gitu ya. Ditutup-tutupin gitu. Nah, kita mau bahas nih, Dok. Ya. Nah, itu benar nggak sih, Dok, angkanya sekarang yang memang baru kena virus corona di Indonesia ini baru 2 nih, Dok. Benar nggak ya? Iya. Jadi memang aku juga pantau itu, dan sebagai dokter paru memang kita kan punya koneksi ya di dalamnya juga. Memang dari 300-an pasien yang diperiksakan memang baru 2 yang positif. Oh, Jadi gitu. dari yang pengawasan dan pemantauan, Oke. dan ketika kita periksakan virusnya memang itu angkanya memang nyata baru 2. Baru 2. Baru 2. Jadi mungkin banyak faktor juga yang menyebabkan itu. Salah satunya iklim kita yang suhunya tinggi dan kelembabannya tinggi, itu juga bisa menyebabkan virusnya mudah rusak. Oh gitu. Jadi sebenarnya jangan terlalu berpikiran buruk sama pemerintah. Jadi virus corona ini dengan keadaan suhu kita yang panas dan lembab Ya. ini pun bisa mati sendiri ya? Iya, itu salah satu perbedaan. Makanya kenapa Wuhan kan dingin ya, di sana tuh dingin dan kelembabannya rendah, itu menyebabkan memang virusnya lebih kuat. Lebih cepat Bertahan menyebarnya dan hidup di bertahannya luar, lebih ya, kuat lebih gitu. lama, Berarti kita beruntung sekali ya di negara tropis kayak gini ya. Thanks God itu, karena that's why kenapa kita negara yang paling masih kuat ya. Kita tetap berdoa aja supaya mudah-mudahan ini udah itu kita benar. lalui ya, cuma hanya 2, dan kita doain pemerintah juga bisa mengatasinya dengan baik. Dok, aku tuh banyak pertanyaan titipan nih, Dok. Terutama juga berhubungan dengan hoax yang bertebaran. Betul. Gitu ya. Nih, bener nggak sih, Dok, kalau virus corona ini bisa tidak menyerang kita kalau kita sering minum air jahe merah? Tuh bener nggak, Dok? Tiba-tiba saya mau beli jahe udah nggak ada tuh, Dok, di pasar gara-gara virus ini, dan mahal sekali harganya.
Jadi memang yang menyebar itu temulawak, jahe. Jadi sekarang mereka susah dicari dan harga mahal. Intinya memang jahe dan lain-lainnya itu rempah-rempah itu memang bagus untuk kesehatan. Tetapi kalau dibilang hubungannya langsung bisa menolak virus corona, itu belum ada datanya. Belum ada penelitiannya. Jadi bagus untuk kesehatan, tetapi untuk khusus virus COVID-19 ini belum ada datanya. Mungkin untuk daya tahan tubuh kali ya dok ya, karena kan memang virus ini tidak akan bisa menyerang kita kalau daya tahan tubuh kita kuat gitu. Ya. Jadi kalau sebagai obat atau apa itu kita belum ada datanya dan jadi nggak bisa disampaikan. Iya, terus ada lagi nih dok pertanyaan. Jadi kalau kita lihat lagi hoax yang bertebaran, ada yang bilang katanya minum air putih per 15 menit sekali. Iya. Saya kembung gitu dok kalau begitu dok, bolak-balik ke WC dong saya jadinya. Pasti, geser ya kan, bolak-balik. Cuci tangan sering, minum air juga sering gitu ya. Iya. Capek saya dok, jongkok bangun dok. Sebenarnya memang kalau minum air putih itu bagus ya untuk kesehatan dengan kondisi sesuai keadaan tubuh kita. Itu misalnya 2 liter per hari. Ya, kecuali ada sakit-sakit lain yang harus dikurangi ya itu di luar lah ya. Nah, jadi kalau minum itu memang bagus untuk memperbaiki saluran nafas kita juga sebenarnya. Yaitu dahak kita, fungsi fisiologis pernafasan kita juga akan lebih baik. Tapi bukan berarti 15 menit sekali minum dan virusnya akhirnya mati lewat asam lambung. Kan gitu kan katanya dibilas gitu biar kumannya masuk asam lambung. Nggak bener dong ya, secara medis kayaknya nggak make sense ya. Minum cukup 2 liter per hari udah gitu aja. Oh, I see. Terus ada lagi nih dok, hoaxnya dari emak-emak biasanya. Katanya kita kalau ngecek virus corona, tahan napas aja 10 detik katanya. Kalau tahan napas 10 detik, itu kalau kamu nggak sesak napas, berarti sehat. Gimana dok penjelasannya? Enggak. Jadi bahkan gejala yang tadi saya bilang, gejala virus corona pun bisa dari gejala yang sangat ringan. Pilek aja tuh mungkin bisa disebabkan oleh virus corona. Jadi bukan berarti harus yang berat gejalanya atau harus sesak gitu. Dan aku sebagai tenaga medis pun nggak pernah meriksa pasien, Bu tahan napas 10 detik, nggak pernah, kita nggak pernah kayak gitu. Ibu lagi batuk tahan napas ya Bu ya, terus ibu sembuh sehat kan nggak mungkin. Karena nggak sesek gitu, nggak apa-apa. Tuh ya ibu-ibu ya. Kalau di grup WhatsApp kita bacanya yang benar-benar aja. Dipilih-pilih gitu yang benar ya. Terus hoax apa lagi ya? Saya sih banyak banget sih titipan pertanyaan juga. Gimana sih ngebedainnya katanya? Batuknya harus batuk kering kah gitu atau gimana gitu dok? Jadi memang agak susah kita kalau berdasarkan gejala aja ya, hanya batuk pilek biasa tuh memang nggak ada bedanya. Bahkan dahak dan kering pun itu benar-benar nggak bisa kita bedakan sama sekali. Yang menjadi inti adalah faktor risiko, Ci. Faktor risikonya. Faktor risiko yang pertama, faktor risikonya itu berpergian dari negara lain 14 hari sebelumnya, atau kita kontak dengan orang yang berasal dari negara lain yang terinfeksi. Oh ya, negara lain itu harus yang ada infeksinya ya, COVID-nya ya. Meskipun kita saat ini termasuk negara yang memiliki pasien juga sama, tapi terutama negara-negara yang banyak sekali pasien yang terkena kayak Iran, Korsel, Jepang, itu kita harus hati-hati gitu ya. Jadi kalau kita ketemu orang-orang dari negara itu pun kita juga harus hati-hati gitu, karena ada faktor risiko dan ada kontaknya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya hanya batuk pilek, tapi saya nggak pernah kok ketemu orang Korea atau saya nggak keluar negeri kok selama 2 minggu ini, harus tenang aja, santai. Kecuali batuk pilek dan kemudian kecuali batuk pilek dan disertai dengan sesak. Nah, ketika sesak nafas harus hati-hati. Itu kira-kira nih dok, fase sesak nafasnya itu di hari keberapa tuh dok? Biasanya setelah hari ketiga dan hari kelima. Kalau demam berdarah kan di fase panasnya itu turun naik. Kalau ini di fase hari ketigaan udah sesak nafas, udah segera harus memeriksakan diri ke dokter ya. Jadi dia perlahan, biasanya batuk pilek dulu, kemudian demam. Nah, harus hati-hati, ada hoax juga tuh yang hari ke-1 apa, hari kedua apa, itu ada juga tuh. Hari ke-7 nyeri tulang, hari ke-8 apa, itu hoax. Itu hoax. Jadi kita juga benar-benar kalau gejala itu nggak bisa kita kayak rumus gitu. Hari 1 ini, hari ini enggak. Gitu. Aduh, saya semakin pusing dengar terlalu banyak hoax. Iya, terlalu banyak hoax, hati-hati. Pantes Kemenko sekarang ini memberikan undang-undang bagi kalian yang menyebarkan hoax mengenai corona, itu ada hukumannya loh, penjara berapa tahun. Hati-hati. Itu dok ya. Dan hati-hati jempol kita juga Ci. Jangan forward. Iya, jangan asal share. Terus akhirnya kita juga semuanya jadi panik. Kayak kemarin bisa ngeliat ya, banyak orang tuh panik belanja dan sebagainya. Bahkan saking paniknya pun orang nyebarin hoax. Orang lagi belanja grosiran buat tokonya pun disebarin juga katanya. Ini adalah penyetokan barang untuk dia stok di rumah
karena virus corona itu banyak juga yang nggak benar berita-beritanya. Jadi mendingan kita jangan panik, karena kalau kita panik dan takut, daya tahan tubuh kita juga katanya drop ya dok ya. Akhirnya malah jadi sakit, stres gitu. Nah, jadi intinya tenang dan kita saling ngejaga aja nih satu sama lain, jaga kebersihan, cuci tangan, terus juga yang sakit juga mesti harus ngerti harus bagaimana supaya kita nggak menyebarkan virusnya makin meluas ya gitu. Betul. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok ya. Dari sisi pemerintah nih, gimana sih kesiapan Indonesia untuk menghadapi virus corona ini? Indonesia sebenarnya udah siap belum sih dok? Iya, memang sebenarnya pemerintah selalu bilang bahwa infrastrukturnya dan kesiapannya memang sudah disiapkan. Tetapi bisa kita lihat sendiri ya, tetap terdapat pola komunikasi yang sebenarnya banyak kekurangannya kalau menurut saya pribadi. Sehingga itu juga membuat masyarakat menjadi panik. Nah, kalau kita lihat sekarang rumah sakit yang siap menerima pelayanan pun sekarang udah ditambah, Ci. Yang tadi hanya 3 rumah sakit sekarang jadi 8 rumah sakit. Jadi memang pelayanannya terus kita tingkatkan ya, dari level rumah sakit rujukan hingga sampai puskesmas gitu. Makanya kita berharap juga untuk pelayanan ini terus berjalan. Berarti gitu. Ruangan ini untuk merawat orang-orang kena pasien corona memang sangat khusus ya dok ya? Iya, harus ruang isolasi. Isolasi banget ya? Iya. Oke, berarti sekarang udah ditambahkan rumah sakitnya oleh pemerintah, jadi lebih banyak lagi ya saat ini ya. Tapi memang mungkin ada beberapa saran dan kekurangan sih menurut saya, yaitu di titik-titik masuknya orang-orang asing sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di negara-negara lain, Ci, orang datang diperiksa suhunya agak naik, langsung diperiksa virusnya di situ juga. Oh gitu. Di bandara langsung di swab, dapat hasil, dia antara boleh masuk atau dia pulang lagi. Memang virus corona langsung kedeteksi saat itu juga? 24 jam ada hasil. 24 jam ada hasil, berarti di karantina 24 jam? Iya, bahkan di Korea, itu makanya kenapa ada 500 orang dalam sehari kedeteksi, karena mereka menciptakan alat pemeriksa virus itu yang bersifat sangat cepat, rapid, dan itu bisa langsung digunakan secara mudah, langsung kedetek begitu banyaknya gitu. Jadi menurut saya kita sekarang juga harus mencontoh mereka gitu ya, gimana caranya. Memang dananya sangat besar, itu menjadi faktor juga gitu ya, tapi ya mudah-mudahan akan ada solusi-solusi lain sih. Terus mengenai obatnya nih dok, saya kadang-kadang baca berita katanya yang menemukan si negara ini, ntar lagi Israel, ntar lagi Cina. Sebenarnya itu obat virus corona tuh udah ditemuin atau belum sih dok? Aku jadi penasaran gitu. Jadi yang paling utama adalah obat-obat untuk gejalanya, Ci. Aku demam, minum obat demam. Batuk pilek, minum obat batuk pilek. Menunggu hingga daya tahan tubuh kita bagus. Gitu. Nah, tetapi ada beberapa center di negara-negara yang memberikan obat-obatan dan diuji coba, yaitu obat malaria dan obat HIV digabungkan. Nah, sudah beberapa pasien yang diteliti dan kemungkinan kita juga akan menggunakan regimen itu, pengobatan itu. Nah, ketika memang hasilnya bagus dan hasilnya positif, maka mungkin WHO akan menjadikan itu sebagai obat acuan. Tapi ini ongoing proses, jadi masih trial nih dok, maksudnya masih belum fix lah ya, gitu. Jadi memang banyak banget yang bertebaran juga sudah ditemukan vaksinnya, gitu. Itu hati-hati. Jadi yang banyak ada sekarang adalah vaksin pneumonia atau vaksin radang paru. Nah, dia memang untuk bakteri, bukan untuk virus. Jadi jangan sampai kemakan bisnis juga nih, ya. Belum ada vaksin untuk COVID-19. Belum ada vaksin. Jadi yang ada memang vaksin untuk bakteri. Gitu, beda. Nah, yang sudah sembuh itu dok, bener nggak ya? Ada beberapa pasien yang emang katanya di Cina udah banyak yang sembuh, di Korea juga, di Singapura juga, itu benar atau tidak dok? Dia memakai apa dok? Iya, jadi memang angka kesembuhannya sekarang, trennya itu sekarang memang angka kesembuhannya meningkat, bahkan lebih dari 50% menuju ke arah 90% gitu ya. Memang yang utama adalah tadi istirahat itu, isolasi, meningkatkan daya tahan tubuh berdasarkan keluhan gitu. Jadi kita berharap penyebarannya berkurang, kesembuhannya naik sehingga penyakit ini nggak perlu kita takut. Terus dok, yang mengenai BPJS, ya kan? Itu BPJS apakah mengcover pasien-pasien yang terkena virus corona nanti dok? Kalau gejala kita masih awal, itu pembiayaan kita tergantung kita pergi kemana. Misalnya, aku batuk pilek, kemudian ketemu sama teman dari Hong Kong misalnya. Aku berobat ke rumah sakit swasta.
Tentu saja ketika pengobatan awal itu ya aku berobat secara pribadi, misalnya aku nggak pakai asuransi atau apa, jadi masih pribadi. Nah ketika ternyata aku ke arah COVID-19 dengan faktor risiko yang ada dan gejalanya cocok, maka aku akan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Nah di saat itulah pemeriksaan-pemeriksaan lainnya dibiayai oleh Kemenkes. Jadi bukan hanya BPJS tapi negara, Kemenkes yang membiayai itu, gitu. Nah kalau aku dari awal dari puskesmas ya tentu saja dengan BPJS dari awal hingga sampai akhir. Jadi tenang saja, biayanya memang sangat mahal, ruang isolasi sangat mahal, obatnya mahal. Seperti ICU banget ya Iya, dok ya. tapi itu dibiayai oleh Kemenkes. Oh, oke. Gitu. Berarti intinya negara kita udah siap lah ya. Iya, Kurang lebih Pak Jokowi juga pasti nggak mungkin membiarkan kita rakyatnya tuh semakin menderita lah ya. Pemerintah juga pasti sigap dan tanggap gitu. Iya. Kita juga jangan lupa doain negara kita dan juga para pemimpin kita juga agar lebih berhikmat lagi dalam menghadapi si virus corona ini. Gitu ya dok ya. Jadi jangan menyebar kepanikan dan apapun itu. Terus dok ada pertanyaan lagi nih dok, titipan pertanyaan. Apakah orang yang sudah terkena virus corona ini, sudah sembuh, dinyatakan sembuh, bisa terjangkit kembali atau kumat nih dok gitu? Jadi memang di Wuhan ini sekarang mulai muncul kejadian seperti itu. Oh iya. Tapi memang ada dua kemungkinan, Ci. Yang pertama kita sebut juga dengan reinfection. Reinfection itu sudah sembuh, pulang ke rumah, kena virus yang baru. Virus yang baru maksudnya virus corona? COVID yang sama, corona, tapi bukan yang virus yang di badan dia yang sebelumnya. Dari tetangga mungkin? Tetangganya atau rumahnya mungkin belum bersih, jadi dia harus di rumah sakit nih, udah sembuh, pulang ke rumah, rumahnya masih kotor misalnya. Oh my god. Jadi double, jadi 2 kali virusnya masuk, itu bisa. Atau memang yang kedua dari relapse. Relapse itu berarti virusnya yang sama, tapi dibangun lagi di badannya. Wow. Nah, kalau yang kedua ini memang cukup berbahaya. Tapi kalau kita lihat trennya zaman SARS dulu, nggak pernah sih ada kejadian seperti itu, gitu. Nah, jadi masih butuh penelitian lebih lanjut mengenai kasus yang kambuh. Apakah memang ini virus yang sama atau virus yang berbeda? Kita tunggu kabar dari, terutama di Cina sih. Wow. Seperti itu. Oke, berarti intinya setelah sembuh pun kita harus jaga-jaga ya dok ya? Karena tetap aja Pertahanan mungkin tubuh, akan masuk lagi, daya tahan tubuh kita belum begitu fit, akhirnya kena lagi. Oke. Terus ada lagi nih dok, isu binatang nih, kita kan kayak aku piara juga anjing, ada yang piara kucing. Bagaimana nasib binatang-binatang itu? Apakah mereka juga bisa terkena virus ini dok? Jadi Ci, ceritanya gini, virus corona itu memang ada yang hidup di kucing, kalau nggak salah, kucing atau anjing gitu, jadi memang corona yang fokus di sana. Sehingga pas awal-awal di Wuhan itu, tenaga medis semua panik, takutnya hewan juga bisa terkena. Nah ternyata pasien-pasien yang sudah diisolasi, positif misalnya, nah dia ada hewan di rumahnya, diperiksakan juga. Umumnya semua negatif. Oh gitu. Jadi WHO akhirnya menyarankan bahwa hewan peliharaan itu tidak bisa dapat menularkan virus corona. Oh. Gitu. Jadi bahkan dulu sempet hewan-hewan tuh diusir ada apa yang segala macam. dibuangin dari apartemen rame-rame kucing. Iya. Itu benar nggak ya? Dok, kasihan banget deh. Kasusnya memang benar, tapi sebenarnya mereka tidak perlu seperti itu karena tidak menularkan. Waduh. Pasti mereka juga kena hoax tuh. Wow, kasihan ya di luar negeri juga banyak hoax ya, sampai binatang dibuangin dari apartemen tingkat tinggi tuh lantai berapa, mereka pada mati di bawah ya dok ya. Padahal binatang tidak bisa tertular oleh virus itu. Walaupun ada corona itu corona yang lain. Corona yang lain. Corona yang lain. Tapi apakah sekuat itu binatang itu dok? Nah bahkan gini Ci, corona yang sekarang ini hipotesisnya berasal dari kelelawar. Dari kelelawar, itu benar ya dari kelelawar benar, ya? dari kelelawar, itu dari zaman SARS yang 2003 itu memang dari kelelawar. Dari kelelawar, dia ke hewan lain. Dari hewan lain itu kemungkinan besar adalah ular. Dari ular itu yang ada di pasar Wuhan. Menyebar ke manusia. Jadi dia dari hewan ke hewan, hewan ke manusia. Sama dari kelelawar, dia ke unta, unta ke manusia. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari hewan ke manusia aja sih sebenarnya aman. Karena hewan bisa kita jauhkan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika sudah manusia, manusia ke manusia. Nah itu yang nggak bisa kita elakkan lagi, itu yang berbahaya. Gitu. Nah terus ada satu lagi nih dok, orang hamil. Apakah kalau dia lagi hamil terkena virus corona, apakah menularkan ke anaknya dok? Penelitian menunjukkan tidak bisa. Tidak bisa? Tidak bisa. Kecuali bayinya lahir, kemudian dia kena virus di lingkungannya, akhirnya bayinya menjadi infeksi. Itu beda kasus. Oh, beda kasus gitu. ya. Tapi kalau untuk penularan via darah, via plasenta itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Wow, hebat juga Tuhan kita ya.
melindungi bayi sampai sevirus yang dihinggapi sama anaknya pun tidak tertular. Betul. Amazing. Lalu dok, untuk yang persentase kematian yang dari virus corona ini lebih besar, range yang usia berapa aja nih dok? Jadi kita kalau pakai grafik gitu Ci ya, angka kematian sama yang positifnya itu di atas 60 itu tinggi sekali. Dan kalau garisnya itu akan turun sampai anak usia di bawah 10 tahun. Jadi anak-anak di bawah 10 tahun itu hanya 1% yang terinfeksi. Bahkan di bawah 9 tahun tuh belum ada yang meninggal. Gitu. Jadi pada anak-anak apalagi usia muda, bahkan usia 20 tahunan aja itu cuma 2% yang terinfeksi. Wow. Gitu. Jadi memang benar-benar ini harus hati-hati yang orang tua sebenarnya. Karena mungkin daya tahan tubuh orang tua lebih rendah ya. Apalagi nanti dia sudah ada sakit kencing manis tadi ya, sakit gagal ginjal, jantung dan lain-lain, mudah sekali akhirnya menjadi meninggal dunia. Gitu. Dari semuanya ini dok, ada tambahan lagi nggak untuk audiens yang nonton YouTube kita ini supaya bagaimana lagi gitu untuk kita ini lebih mawas lagi gitu dok? Jadi yang pertama tadi jangan panik, tetap waspada. Waspada kalau kita muncul gejala dan waspada terhadap orang lain, Ci. Lingkungan kita ada yang batuk pilek, mending jangan ketemu dulu deh, jangan ketemu gitu ya. Jadi itu waspadanya. Kemudian kalau memang ada gejala dan ada faktor risiko, Pemprov DKI itu dan pemerintah memang menyiapkan hotline. Jadi kalau di Jakarta gitu itu 112 dan 119. 112 dan 119. Nah, nanti orang yang sakit itu tidak perlu ke puskesmas atau ke rumah sakit, petugasnya yang akan datang ke rumah. Oh, jadi nanti dijemput. Juga pemerintah juga akan mengirimkan ambulans ya? Diperiksakan, dievaluasi, bener nggak nih ke arah sana? Kalau iya, nanti akan dibawa ke rumah sakit rujukan. Jadi untuk mencegah orang-orang yang sakit itu kontak dengan orang-orang sekitar. Gitu. Ini jadi yang informasi belum banyak masyarakat tahu nih dok gitu. Memang harus seperti itu. Di luar negeri pun juga seperti itu. Oh, begitu juga di luar negeri. Berarti nanti kalau yang kalian merasa udah ada gejala-gejala aneh-aneh, kalian jangan langsung keluar rumah atau ke rumah sakit gitu ya. Jadi kan di sana kan banyak juga pasien-pasien yang lain yang tentunya ada yang sakit gitu. Jadi takutnya menularkan. Kalian harus cuman hanya telepon ya dok ya. Di 112 atau 119. Nanti ada ambulans yang datang ke rumah kalian dan memeriksakan kalian juga di tempat. Dan jika memang kalian positif dinyatakan memang terjangkit virus corona, kalian akan diisolasi di ruangan khusus yang tentunya pemerintah juga akan menanggung ya dok ya. Menanggung itu semua. Dan yang penting juga nih Ci, tadi selama 14 hari ya, misalnya 14 hari aku ada gejala, aku beristirahat, itu benar-benar kita pantau juga. Nah itu nanti biasa dari puskesmas itu akan cek harian, gimana hari ini, gejalanya apa gitu ya. Jadi by phone atau mungkin datang berkunjung, apakah ada gejala tambahan dan lain-lain. Jadi pemantauan itu memang dilakukan secara intens. Jadi kita juga harus lebih lebih aware terhadap diri kita juga. Demikian sajian kita mengenai virus corona atau COVID-19. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa subscribe channel kita ini dan kita akan menyediakan berbagai banyak informasi kesehatan, kecantikan, dan lifestyle yang tentunya sangat layak didengar dan bersama dengan ahlinya pastinya. Terima kasih, sampai jumpa.